Apakah MacBook ini bisa jadi pilihan yang paling tepat untuk para video editor yang budgetnya agak kepepet? Mari kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit aja seputar MacBook Neo yang baru aja diluncurkan oleh Apple, yang merupakan MacBook paling murahnya Apple saat ini dan memang masuk ke ranah laptop low budget gitu ya. Cukup menarik karena MacBook tadinya ditujukan untuk pamor tertentu, kaum elitis gitu kan, yang kayaknya terkesan lebih mahal, terkesan mewah dibandingkan laptop-laptop yang lain. Tapi sekarang mereka meluncurkan laptop atau ya MacBook yang jauh lebih terjangkau dari MacBook Air maupun MacBook Pro gitu ya. Dan ya menurut gua secara value sebenarnya lumayan oke untuk dipertimbangkan dan tidak boleh dianggap remeh. Karena menurut gua justru untuk para video editor yang mungkin lagi mau mulai ngonten, mungkin ini bisa jadi salah satu laptop pilihan yang lumayan menarik untuk kalian yang budgetnya masih lumayan tipis. Dan gue akan coba untuk bahas si MacBook Neo ini dengan berbagai perspektif yang mungkin tidak dibahas oleh reviewer lain. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau di stdigital.id produk-produk digital kita itu lagi ada diskon. Kalau kalian belinya pakai kode voucher MAR26 khusus di bulan Maret ini aja, kalian bisa dapat diskon tambahan di 35%. Jadi kalau kalian lagi nyari preset, lagi nyari loot, atau kalian pengen belajar bisnis jualan preset, juga kita ada e-course express-nya. Kalian bisa cek aja di stdigital.id, atau kalau kalian pengguna DJI juga ada loot untuk DJI juga ya. Dan ya kalian cek sendiri aja lah, katalognya ada beberapa dan kalian bisa pakai kode voucher tadi buat dapet diskon tambahan. Cuma selama bulan Maret ini aja. Mungkin gue akan kasih sedikit konteks dulu. Gue pribadi tertarik sama si MacBook Neo ini karena kayak gue jelasin di awal ya, sebenarnya gue lumayan punya ekspektasi kalau laptop ini mungkin bisa jadi solusi low budget kalau kita lagi nyari laptop editing. Karena gue punya pengalaman device-nya Apple itu punya high performance walaupun kita tidak colok baterai gitu ya. Mau kalian pakai iPad, iPhone, kalian pakai MacBook pun, kayak gue sekarang pakai M4 Pro, itu performanya maksimal gitu tanpa sambil harus colok listrik, nggak kayak laptop Windows kebanyakan. Dan ya gue jadi punya ekspektasi yang lumayan kuat soal si MacBook Neo ini kalau misalkan ya mungkin sekedar editing konten 4K kayak buat YouTube atau bahkan konten Full HD gitu ya, yang kebanyakan konten kreator apalagi yang baru mulai itu juga masih resolusi yang sangat populer. Gue juga udah sering ceritain awal gue masuk ekosistem Apple itu adalah dengan iPad Pro 2020 dan waktu itu gue salut banget karena dari semua PC editing dan juga laptop gaming high-end yang ada di kantor ST Media waktu itu, gue pernah nyobain kamera Cinema, filenya berat banget dan semua PC dan laptop editing high-end tuh nggak ada yang bisa jalanin, yang harganya puluhan juta. Mungkin puluhan di sini tuh kayak 40-50 juta gitu ya. Pada ngandet-ngandet, di play aja ngandet gitu. Apalagi kalau scrubbing, cutting dan lain sebagainya. Tapi file yang sama waktu itu gue jalanin pakai iPad Pro 2020. Lancar jaya. Bahkan gue scrubbing tuh nggak ada isu sama sekali. Dan akhirnya gue ya jatuh cinta lah dengan prosesor yang dibawa sama Apple. Jadi ya itu mulai gue tertarik banget sama device-nya di Apple ecosystem. Tapi beberapa ada yang khawatir juga karena yang dibawa di MacBook Neo ini adalah prosesor iPhone A18 Pro. Dan itu adalah prosesor iPhone 16 Pro ya, bukan 17 Pro. Jadi lebih lama lagi. Yang orang-orang berkesimpulan berarti bakal lemot dong untuk jadi sebuah laptop. Jawabannya enggak juga. Karena sebenarnya M series-nya Apple itu adalah revolusi engineering yang tadinya mereka memanfaatkan Intel dengan arsitektur x86-nya, prosesor PC normal gitu kan. Itu akhirnya dipindah ke M series itu, dia punya arsitektur ARM base yang itu mirip dengan para prosesor dari mobile device-nya. Kayak di iPhone, begitu juga di iPad gitu ya. Makanya gue dulu tertarik banget ketika si Apple tuh keluarin M series chip. Dan gue juga pengguna, termasuk awal-awal lah, gue pakai M1 Pro gitu ya. Walaupun M1 yang pertama gue nggak pakai, tapi gue pakai M1 Pro dan menurut gue itu emang memberikan performa yang benar-benar luar biasa. Dan by data juga kalian boleh cek sendiri, kalau sebenarnya A18 Pro itu adalah chip yang punya skor single core performance dan juga multi core performance itu di atas M1.
gitu. Jadi walaupun dia adalah mobile chipset, tapi dia punya power di atas M1, di atas ya generasi pertamanya M series chipnya Apple, yang menurut gua adalah hal yang sangat menarik dan mungkin orang jarang bahas. Gua sendiri juga sebenarnya nggak setahu itu. Gua juga denger ini karena nonton dari review luar yang memberikan konteks yang menurut gua sangat menarik gitu kan. Dan pas gua cek ya memang iya, kalian bisa cek di Geekbench atau kalian manfaatin AI gitu ya buat bikinin perbandingan side by side. Ya single core dan multi core performance ya A18 Pro ini lebih baik dari M1. Dan secara generasi mereka tuh sebenarnya lumayan jauh karena M1 yang pertama itu dibikin di tahun 2020, sedangkan A18 Pro itu dibikin di tahun 2024. Di mana keduanya udah memanfaatkan arsitektur yang prosesnya tuh berbeda. Kalau si M1 itu masih pakai 5 nanometer dan si A18 Pro ternyata udah pakai 3 nanometer yang jauh lebih advance dibandingkan si M1 yang pertama kali, which is berarti akan lebih powerful gitu dari chip laptop M1. Walaupun ya M1 udah lama ya, M1 udah di tahun 2020, tapi ya menurut gue itu adalah gambaran yang cukup menarik betapa powerfulnya chip ini. Dan kalian perlu ingat ya, dulu video 4K 120p dari kamera Cinema Z Cam E2 kita jalanin itu lancar di iPad 2020. Dan waktu itu iPad 2020 yang ada di situ ya, which is iPad-nya masih kita pakai juga sampai sekarang gitu kan, masih berjalan dengan normal, baterainya juga nggak berasa bocor, masih sering kita pakai buat produksi. Mungkin taruh sini aja biar kelihatan. Dan zaman itu di 2020 dia tuh masih pakai A12Z gitu ya, which is jauh lagi ke A18 Pro gitu generasinya. Dan di sini waktu itu bisa jalanin 4K 120p dari sebuah kamera cinema. Dan bahkan kita pernah bikinin side by side juga. Kalian kalau mau nonton videonya mungkin gua kasih cards-nya di situ karena kita ada continuous recording juga ketika kita play video yang cukup berat, yaitu video 8K dari kamera Canon EOS R5. Itu kita bandingin side by side laptop ROG kita yang lumayan flagship gitu ya, yang Glacier Blue, gue lupa sih tipenya apa, sama si iPad Pro ini. Dan ketika kita play sebentaran, laptopnya udah mulai ngandet-ngandet, bahkan sambil dicolok listrik dan kipasnya tuh ngeblow dengan super power gitu ya, kedengeran banget, tapi ngandet-ngandet gitu. Dan si iPad ini bisa menjalankan videonya dengan sangat normal gitu, dengan sangat lancar. Dan balik lagi, gue ingetin lagi, itu adalah prosesor generasi A12 gitu ya, which is ke A18 Pro harusnya akan lebih efisien lagi. Jadi gue rasa chip A18 Pro di MacBook Neo ini mungkin bisa jadi solusi yang menarik buat teman-teman konten kreator yang mungkin demand kontennya juga belum sebesar itu. Mungkin kalian kontennya 4K, tapi kalian videonya ya nggak begitu banyak efek, mostly jahit-jahit aja antara kamera A dan kamera B gitu kan, tambahin lagu, tambahin konteks dan lain sebagainya, atau editnya cuma teks-teks doang. Atau ya kalau kalian bahkan mungkin kontennya masih di Full HD, which is masih sangat populer gitu konten kreator sekarang di YouTube yang masih pakai Full HD. Atau kalau kalian konten vertikal juga ya nggak ada gunanya juga sih kalian nge-shoot 4K, kalian pakai Full HD aja itu udah sangat cukup gitu. Dan kalian bisa ngedit dengan vibes desktop gitu kan. Kalau kalian ngedit di HP atau di iPad kan rasanya tetap mobile software gitu ya. Dan kalau kalian di desktop jauh lebih enak dan menurut gua akan lancar gitu. Selama demand konten kalian, mungkin kalian belum nge-shootnya pakai 6K open gate gitu kan, 8K RAW dan lain sebagainya. Selama belum nyentuh ke ranah-ranah itu, gua rasa ya kalian nggak perlu MacBook Pro gitu kan, atau bahkan MacBook Air. Gua rasa MacBook Neo ini aja mungkin ekspektasi gua udah bisa mencukupi kalau misalkan memang benar. Tapi balik lagi ya, gua belum pegang produknya. Di sini gua akui ekspektasi gua cukup tinggi, tapi ya secara logis menurut gue masuk, gue punya ekspektasi tersebut. Tapi ya kalau nanti dalam waktu dekat gue bisa dapat akses buat nyobain si MacBooknya, gue akan coba dan gue akan tunjukin ke kalian juga bagaimana resultnya. Jadi gue masih open juga ya, gue bisa salah, cuman ekspektasi gue memang masih cukup tinggi. Memang ada beberapa hal lah yang menurut gue udah bisa lihat tetap bakal jadi kekurangan dibandingkan MacBook Pro dan juga MacBook Air gitu ya. Karena dia dengan A18 Pro chip ini, dia portnya tidak ada Thunderbolt, portnya juga dibagi dua, USB-C-nya yang satu USB 3.0, yang satu USB 2.0, which is gue benci banget gitu. USB 2.0 tuh masih terlalu lambat gitu ya. Apalagi dia storage-nya juga paling gedenya 512.
Jadi maksudnya kalau kalian punya project-project video kan biasanya kita pasti pakai SSD eksternal gitu ya untuk langsung edit, dan ya itu udah kepake berarti USB 3.0-nya. Yang free-nya nanti si 2.0-nya which is lelet, sama chip ini juga punya memori bandwidth itu nggak terlalu besar yang gua rasa akan berpengaruh juga ke performanya kalau video kalian butuh video-video buffer yang agak panjang gitu ya. Jadi ya gue tetap punya ekspektasi yang apa ya, lumayan biar realistis juga lah gitu. Cuman balik lagi, selama demand kalian mungkin nggak terlalu berat, nggak di level yang profesional banget, buat kalian yang pengen mulai konten aja dan pengen laptop yang kalian tetap bisa pakai dimanapun, baterainya awet, lancar gitu ya, video-video Full HD 4K, gue rasa ini bisa jadi solusi yang sangat tepat. Sama mungkin ya kalian perlu tahu juga ya, di trailernya, kalau kalian lihat trailer atau teasernya si MacBook Neo ini, Apple sama sekali tidak menunjukkan editing video. Jadi di sini gue ini aja ya, sebagai spek yang gue lihat gitu ya, kemungkinan bisa untuk editing, tapi kayaknya Apple-nya sendiri tidak memasarkan laptop ini sebagai laptop editing video. Jadi kalau kalian lebih ke editing, mereka tetap mengencourage untuk pakai Air, untuk pakai Pro gitu kan, karena mereka butuh jualan yang seri-seri atasnya juga. Coba balik lagi ya, menurut gue secara spesifikasi sebenarnya kalian punya opsi yang mungkin bisa buat ngedit lancar, reliable, dengan harga cukup oke, dan mungkin ya sekalian nambah-nambah gengsi dikit lah gitu ya, karena kalian pakai produk dengan logo Apple di belakangnya. Walaupun gue nggak setuju sih Apple buat gengsi, kalau gengsi mau beli BMW gitu ya. Dan ya paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar MacBook Neo ini. Menurut gue menarik, semoga gue bisa cobain dalam waktu dekat. Gue ada rencana juga sih sama tim Nyanteh untuk beli langsung ke sana kalau nanti udah ready. Ya silahkan kalian tungguin aja. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa jadi bahan pertimbangan. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.